belajar pada hari ini adalah berkaitan dengan apa? Sistem surya. Oke, walaupun tidak jelas di sini, cukup cuma lakarnya di sini. Kalau kita tidak alat, akan datang nanti, itu akan bawa kamu ke kita kebenaran dengan guru, suka guru komputer sana itu. Kita coba buka di laman web nanti di komputer tengok dengan internet berkenaan dengan sistem surya. Nanti Ciko akan suruh kamu cari, type di sana nanti cari sistem surya, tajuk dia, kemudian kamu cari maklumat apa yang dimaksudkan dengan sistem surya. Baik, melalui buku teks itu tadi, Ciko sudah suruh bacakan sekejap tadi cari maklumat. Coba kamu paham apa yang dimaksudkan dengan sistem surya. Baik, apa itu sistem surya? Sistem surya ialah Oke, baik. Penerangannya di sana ialah sistem surya telah wujud, telah wujud sejak 4,6 bilion tahun lalu. Bilion, bukan hari, bukan bulan, bukan tahun, bukan ratus tahun, bukan ribu tahun, tetapi bilion ini kalau dalam matematika apa? Yalah, bilion. Dan kamu sudah belajar matematika. Bilion ini dalam angka yang berapa sudah? Bilion. Bilion maksudnya dalam angka ribu juta. 4.000 juta tahun lalu sistem surya kita ini sudah wujud. Kita baru umur berapa? Ciku pun baru umur 43. Kamu mungkin umur 14 tahun. Oke. Sedangkan usia kita punya sistem surya ini berumur berapa? 4,6 ribu juta tahun lalu. Ribu juta. Sedangkan tamadun manusia, tahu tamadun? Manusia di dunia ini, di bumi ini ada lebih kurang 6.000 tahun yang lalu. Masih ribu tahun kan? Kita boleh bayangkan sistem kita ini begitu tua sudah. Jadi apabila dia sudah wujud, bumi ini yang kita injak sekarang nih, bumi ini, dunia ini sudah berumur berjuta-juta tahun lalu. Sedangkan dinosaur, hewan yang sudah pupus, dinosaur ini hewan prasejarah, hewan purba yang hidup di muka bumi ini pun sudah pupus. Usianya sudah berjuta-juta tahun. Boleh bayangkan sistem surya kita ini berusia 4,6 bilion. Oke, sistem surya kita ini terletak di apa? Terletak dalam galaksi Bima Sakti. Oke, untuk pengetahuan kamu, galaksi mempunyai himpunan gugusan bintang-bintang dan terdapat sama ada beratus atau beribu sistem surya dalam satu galaksi. Dalam alam semesta ini terdapat lebih dari berpuluh-puluh galaksi. Bayangkan luasnya alam semesta ini. Dan kita hanya terdapat di dalam satu galaksi saja. Yang begitu banyak galaksi, kita ada di galaksi di sini, Bima Sakti. Nanti kita akan cari maklumat ini lebih lanjut dalam komputer. Nanti ada internet sini kan? Kita akan pergi sana. Kamu cari type, kamu tulis sistem surya ataupun galaksi
dia punya gambar, baca di sana, ambil maklumat, baca. Oke, itu kita tinggalkan dulu. Nanti kita pergi yang topik itu mengenai yang galaksi ini nanti kita akan belajar. Yang kita mau mengenali sekarang ini adalah sistem surya. Baik, dalam Bima Sakti galaksi kita terdapat banyak gugusan sistem surya, dan salah satu sistem surya adalah ini kita. Kecil kan? Hebat kan? Banyak, bukan kita saja di sini ada sistem surya. Di tempat luar daripada sistem surya kita ada lagi sistem surya lain. Mungkin ada kehidupan lain, ada manusia lain, makanya makhluk asing. Dan tiada matahari juga macam kita di sini. Planet-planet yang sistem dia di sana ada, tapi jarak dia berjuta-juta kilometer ataupun beratus-ratus tahun cahaya baru sampai. Nah, itu dia pengembaraan ke angkasa nafas itu. Baik, kita belajar di sini berkaitan dengan sistem surya. Baik, dalam sistem surya kita ini ada apa? Apa itu sistem surya? Sistem surya itu mesti apa? Coba kamu tengok di buku. Hah? Dalam sistem surya ada apa? Dalam sistem surya dia terdiri dari satu matahari. Matahari sebagai dia punya pusat utama kita nih sistem surya, sebab dia ada cahaya kan. Kemudian lagi apa? 8 buah planet ini, 8 buah planet yang mengelilingi apa? Planet matahari, yang mengelilingi matahari. Kemudian ada lagi apa? Satelit semula jadi. Satelit semula jadi ini yaitu bulan. Bulan, bumi ini kan? Ada bulan, itu satelit semula jadi. Bulan, dia posisi ini, bumi. Kalau mustari, kalau tidak salah pada 12 bulan. Kalau Zuhal ada sampai 24 bulannya. Banyak. Tapi kita tidak mau pergi kepada jauh planet lain. Kita pergi kepada bumi saja, planet bumi nanti kita belajar. Oke. Baik. Dan lagi meteorit. Meteorit ini, itulah kayu bintang. Asteroid ini, batu-batu. Asteroid. Kalau komet, komet yang ini. Dia berpusing, dia akan pusing. Komet. Pada nampak kayu bintang malam-malam? Kalau tengah malam kita tengok di langit, ada kayu bintang yang turun. Itu adalah meteoroid yang bila dia sampai di bumi, dia bergeser dengan udara, buat berserahan, terbakar. Dia terbakar, kemudian di ujungnya keluarlah cahaya api. Dia terbakar. Itulah kadang dia turun, hilang kan? Hilang terus baru. Ciku kadang-kadang pada nampak tuh. Dia berlubang gitu. Tapi kalau yang besar turun di bumi, contohnya asteroid, kalau dia langgar bumi apa jadi? Akan terjadilah bencana alam, habislah ramai orang-orang mati dan bagian bumi yang dia langgar itu akan rosak terus. Akan terjadinya kawah, macam di bulan kawah. Tahu kawah? Lubang yang besar. Mungkin 40 ekar dia punya lubang. Bayangkan. Oke, itu secara itu bagi secara lisan. Baik. Daripada buku teks yang kamu belajar ini, kita kaji. Ada satu. Kalau dulu ada satu kita punya planet di sini, Pluto. Tapi ahli saintis pada tahun 2018
dikeluarkan daripada sinar planet. Dia memang dalam sistem surya, tapi dia bukan planet. Dia hanya jasad kerdil yang terletak paling jauh dan paling sejuk dalam sistem surya. Ada lagi satu, jauh sini. Dulu dia panggil planet ke-9, sekarang tidak. Dia ada dalam jauh sini, kecil saja, dalam jauh. Tapi dia dalam sistem surya kita juga masih. Oke? Jadi yang ada sekarang ini, yang ada sekarang tidak oleh saintis-saintis sedunia, hanya ada 8 buah planet. Kalau masa cukup belajar dulu sekolah rendah, kami belajar sampai planet Pluto. Tetapi timbul perdebatan antara saintis-saintis seluruh dunia bahwa Pluto bukan planet. Jadi mungkin ada persetujuan dengan itu, maka Pluto dia masih dalam sistem surya, tapi dia tidak dipanggil planet. Dia hanya dipanggil jasad kerdil saja di angkasa. Jadi yang ada dalam sistem surya kita sekarang ini yang dikira oleh saintis antarabangsa hanya ada 8 buah planet saja yang dikira dalam sistem surya kita. Oke? Nah, dalam buku ini kamu sudah baca dengan berkenaan dengan planet-planet kan? Nah, maklumat-maklumat dia. Jadi, selain itu, selain bumi, apakah oke, itu soalan. Bumi di mana? Kedudukan Ketiga. baik. Kedudukan Tiga. dalam kita coba tengok di sini ya. 8 buah planet ini. Yang paling dekat apa? Tarik. Yuk, Utari. Kedua, Bulan. Surah. Tiga, Bumi. Bumi. Keempat, Mari. kelima, Tuhan. Ketujuh, Neptune. Neptune ke apa? Uranus. Uranus. Ke-8, Neptune yang paling jauh. Oke, baik. Kamu sudah tahu nama-nama planet? Planet. Baik. Planet ada 2 jenis planet di sini. Kategori planet ada 2 jenis. Ingat. Planet yang dekat dengan matahari. Ingat sini. Planet yang dekat dengan matahari apa? Paling jauh. Paling Jauh. Dekat. Yang dekat matahari, Pak. Paling jauh. Paling jauh Neptune. Paling dekat matahari. Baik. Paling jauh. penelitian di sini ialah planet yang dekat. Bukan maksudnya dekat sangat, planet yang berada dekat dengan matahari yaitu Merkurius, Zuhrah, Bumi, dan Mars dipanggil planet batuan. Planet batuan. Batuan ini kita tahu dia bukan kecil, dia keras. Planet batuan. Sampai tiga sini. Nanti saya soal kau tidak dapat. Planet batuan. Sebab dia dengan cahaya matahari dekat. Batuan ini dia keras kan? Dan salah satu planet yang ada kehidupan di mana? Bumi. Bumi ada. Tetapi planet yang kelima, keenam, ketujuh dan ke-8 dipanggil planet apa? Planet gas ataupun planet gergasi. Ini kita panggil planet kerdil karena dia dekat matahari dan dia keras dan dia dekat dengan cahaya matahari. Tetapi planet yang jauh daripada cahaya matahari dan jarak orbit dia jauh dipanggil planet gas. Planet gas. Planet gergasi. Dia punya kandungan planet ini, tahu apa kandungannya? Gas. Sedikit saja batuan. Jadi dia punya
lagi kau main pegang tangan kan? Planet yang dekat dengan matahari dipanggil sebagai planet apa? Kumpulan planet apa? Yang lain dia. Kumpulan planet apa? Ini ada di buku pada situ sudah cakap tadi. Ingat. Apa dia? Dipanggil planet apa? Kumpulan planet apa?